Alhamdulillahilladzi asbagha ni'amahu allati la tuhsa wa arsala afdhala rusulihi wa anbiya'ihil mujtaba wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, pembina Pondok Pesantren Khas Kompek Cirebon, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj MA, yang kami muliakan Pengasuh Pondok Pesantren Khas Kompek Cirebon, Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siroj, Bapak Kiai Haji Ni Aqila Aqil Siroj, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad bin Ja'far, Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, dan segenap pimpinan Pondok Pesantren Khas Kompek Cirebon. Dan yang kami hormati para ibu nyai, asatidz wal ustazah, segenap panitia, khotimin, wali khotimin, dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Haflah Tasyakur Khotmi Alfiyah Ibni Malik Pondok Pesantren Khas Kompek Cirebon tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Pasar Batang, Brebes, Dua Muhammad Naufal Sandi Putra bin Bapak Ihsanuddin dan Ibu Dian Fakihah, Pasar Batang, Brebes. Tiga Mahmud Ahmadi Najib bin Bapak Haji Darsam dan Ibu Haja Rofi'ah Cangkring, Cantigi, Indramayu. Empat Dimas Reza Nur Fauzan bin Bapak Nurul Iman dan Ibu Caswati, Tumbang, Plumbon, Cirebon. Lima Rialuddin bin Bapak Akhyarudin dan Ibu Sumiati, Sukaseneng, Compreng, Subang. Enam Muhammad Walibul Isbah dan Bapak Masuki dan Ibu Maliwiyah, Sukaseneng, Compreng, Subang. Tujuh Fadil Afisiana bin Bapak Ainur Rofiq dan Ibu Mutloharoh Almarhumah PJ Tama Pemalang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar engkau mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ada langit, ada bumi, ada laut, ada daratan, sifat pun sama. Oleh karena itu, ada bagus, ada jelek, ada pintar, ada bodoh, ada tinggi, ada pendek, dan ada anak kecil, ada anak remaja atau dewasa. Anak kecil dalam bahasa Arab disebut tiflun, anak remaja atau dewasa disebut syabun. Di dalam bahasa Arab tidak ada istilah tiflun shaghirun untuk anak kecil dan tiflun kabirun untuk anak remaja atau dewasa. Dalam ilmu gramatika bahasa Arab ada juga beberapa konsep yang berpasang-pasangan. Di antaranya ada istilah mukabbar yang artinya memperbesar makna lafaz, dan ada juga istilah mushaghar yang artinya memperkecil makna lafaz. Maka dari itu Syekh Ibnu Malik Al-Andalusi menjelaskan dalam kitabnya tentang bagaimana cara mentasir atau memperkecil makna suatu lafaz dalam baitnya yang berbunyi Fu'ailani salis sulasiya ida sobortahu nahu kudaiti koda, yang artinya apabila isim sulasi ingin ditasir maka harus menggunakan wazan fu'ailun, seperti contoh kudayun pentasiran dari koda. Berbicara tentang tasghir, apa itu tasghir? Tasghir adalah memperkecil suatu lafaz dengan wazan-wazan tertentu. Dan tasghir berasal dari fi'il madhi, yaitu shaghara, yang ketika ditasghir maka berbunyi Saghara yusaghiru tasghiran tasghiratan tasgharan tisgharan musagharan fahuwa musaghirun madaka musagharun saghir la tusaghir musagharun musagharun. Dan bait tersebut menjelaskan tentang isim sulasi yang ingin ditasghir. Apabila isim sulasi ingin ditasghir maka harus menggunakan wazan fu'ailun, seperti contoh Abdul.
Lafaz abdun apabila ingin ditasghir maka harus menggunakan wazan fu'ailun dan menjadi ubaidun. Isim sulasi itu bisa tasghir selain menggunakan wazan fu'ailun? Tidak bisa, karena dijelaskan dalam syarah kitab Alfiyah bahwa Fa'inkana sulasian lam yubayyad yaktaron mudalik, yang artinya apabila isim sulasi ingin ditasghir selain menggunakan wazan fu'ailun maka tidak ada perubahan dalam segi musuhnya, jadi harus menggunakan wazan fu'ailun. Kita belajar di dalam bait ini bahwa kita tidak boleh menganggap rendah orang lain, mentang-mentang orang kuat merendahkan orang lemah. Pada hakikatnya kita di mata Tuhan itu sama-sama hamba biasa yang akan kembali kepadanya. Lantas, bagaimana cara mentasghir isim rubai ke atas? Syekh Imam Ibnu Malik Al-Andalusi menjelaskan dalam bait berikutnya yang berbunyi, Fu'ailun ma'a fu'ailin lima faqo baca lidirhamin durayhima, yang artinya wazan fu'ailun dan fu'ailun itu digunakan untuk mentasghir isim rubai ke atas, seperti mentasghir lafaz dirhamun menjadi durayhimun. Jadi ketika kita ingin mentasghir isim rubai ke atas maka menggunakan wazan fu'ailun dan fu'ailun. Kita ambil contoh lafaz dinarun. Lafaz dinarun adalah bentuk dari sebuah formasi. Maka ketika lafaz dinarun ingin ditasghir, maka harus menggunakan wazan fu'ailun menjadi dunainirun. Demikian juga isim rubai seperti contoh dirhamun. Lafaz dirhamun adalah bentuk dari isim rubai, maka apabila lafaz dirhamun ingin ditasghir harus menggunakan wazan fu'ailun dan menjadi durayhimun. apa perbedaan isim humasi dan rubai? Isim rubai adalah isim yang mempunyai 4 huruf. Contoh, lafaz dirhamun. Lafaz dirhamun dikatakan isim rubai karena mempunyai 4 huruf, yaitu dal, ro, ha, dan mim. Sedangkan isim humasi adalah isim yang mempunyai 5 huruf. Contohnya adalah lafaz dinarun. Lafaz dinarun dinamakan dengan isim humasi karena mempunyai 5 huruf, yaitu dal, ya, nun, alif, dan ro. Lalu Imam Ibnu Malik Al-Andalusi menjelaskan beberapa lafaz yang keluar dari kias atau lafaz-lafaz yang hukumi di dalam baitnya yang berbunyi, Wa syadza fi 'aidin 'uyaidun wa hutim lil jam'i mi'azamali tasghirin ulim. Yang artinya lafaz aidin ketika ditasghir itu menjadi uyaidun. Ini dihukumi syadz. Dan di dalam jamak taksirnya juga berlaku hukum yang berlaku untuk taksir, yakni wajib dengan mengembalikan huruf asalnya. Lafaz idin berasal dari fi'il madi ada yaudu idan. Lafaz ada asalnya awada. Wawu pada lafaz awada diganti dengan alif karena huruf sebelumnya menyandang harokat fathah, maka jadilah ada. Dan kenapa lafaz aidin yang kita bahas ini dianggap bentuk pentasiran yang syadz? Karena bentuk pentasirannya itu sama seperti lafaz auda yang bermakna al-khosyabu, kayu kecil, yang dimana ketika lafaz auda ingin ditasghir itu menjadi awaidun yang bermakna al-khosyaibu, kayu yang kecil. Tetapi Wahaidun 'anil qiyasi kullu ma khalafa fil babaini hukmar rusima. Yang artinya lafaz-lafaz yang keluar dari kias atau menyimpang dari kias itu harus dijaga, tidak boleh digunakan. seperti dia yang tidak bisa memiliki tapi akan tetap dijaga. berbicara tentang perempuan, lantas bagaimana ketika kita ingin mentasghir lafaz yang muannas? Maka dari itu Imam Ibnu Malik memberi penjelasan tentang bagaimana cara mentasghir lafaz yang muannas di dalam baitnya yang berbunyi, waqtim bitatani fi masabarta mimu annasin arin sulatin kasir, yang artinya akhirilah isim sulasi yang mu'annas yang bebas tak taknis ketika ini ditasghir dengan menggunakan tak taknis. Dalam artian apabila isim mu'annas yang sepi dari ta ingin ditasghir maka harus diakhiri dengan ta tanis. Contohnya lafaz yadun. Lafaz yadun adalah mu'annas yang sepi dari ta. Oleh karena itu apabila lafaz yadun ingin ditasghir maka akhirilah dengan ta dan harus menggunakan wazan fu'ailun dan menjadi idayatun.
Jika lafaz yadun adalah isim muannas, kenapa tidak ada takarisnya? Sebenarnya ada, karena yadun adalah salah satu nama anggota tubuh yang artinya tangan. Dan setiap nama anggota tubuh yang berpasang-pasangan itu pasti muannas. Dan lafaz yadun asalnya yadyun, mengikuti wazan fa'lun. Maka apabila lafaz yadun ingin ditasghir, tak tersebut dikembalikan, maka jadilah yudayyatun. Kesimpulannya, apabila kita ingin mentasghir isim sulasi, maka harus menggunakan wazan fu'ailun. Dan apabila kita ingin mentasghir isim rubai, khumasi dan sudasi, maka harus menggunakan wazan fu'ailun dan fu'ailun dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang sudah dijelaskan Imam Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyahnya. Abu Nu'aim al-Asfihani pernah berkata di dalam kitab Hilyatul Awliya, sesungguhnya dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah dosa merendahkan orang lain. Pesan wasiat dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Siraj, Jangan katakan semua yang kau ketahui, tapi ketahuilah semua yang kau katakan. Jalan-jalan bersama Adida. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda. And see you next time.